Saya Dita Pramusiwi, mahasiswi Institut Setiami, jurusan Manajemen Komunikasi semester 2. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi Sosiologi Komunikasi di sesi 5, pertemuan yang ke-5. Nah, di agenda sesi 5 ini yang kita bahas ada social distancing, physical distancing, perubahan sosial, budaya massa, dan budaya populer. Nah, di sini kita akan mereview satu persatu. Nah, dari yang pertama, pengertian social distancing. Menurut pakar kebijakan kesehatan Profesor Wiku Adhisa Smito, social distancing berarti menjaga jarak sosial sebagai usaha non-farmasi untuk mengontrol penyebaran infeksi atau wabah. Cara ini dipandang efektif karena penyebaran penyakit seperti COVID-19 ini terjadi lewat droplet atau percikan air liur. Kemudian mekanisme social distancing. Mekanismenya seperti apa? Yaitu yang pertama, jauhi kerumunan, kerja, belajar, dan ibadah di rumah, meminimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain, usahakan berjemur di bawah matahari di depan teras rumah, pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan lembab, tunda kegiatan massal seperti arisan, reuni, atau sebagainya. Nah, kemudian dampak social distancing, dampak terhadap publik. Nah, dampaknya tuh terhadap publik apa? Di sini kegiatan belajar di sekolah maupun di kampus harus melalui jarak jauh seperti online saat ini. Meliburkan sekolah atau institusi pendidikan lainnya, membatalkan kegiatan yang mengundang massa, membatalkan event atau olahraga atau musik, melakukan pekerjaan dari rumah, pada pertemuan yang tak bisa dihindari, jangan lakukan kontak fisik. Nah, itu untuk dampak-dampaknya ya. Kemudian untuk physical distancing. Physical distancing, Organisasi Kesehatan Dunia sejak Jumat tanggal 20 Maret 2020 menganjurkan frasa social distancing diganti dengan physical distancing. Nah, kenapa seperti itu ya? Physical distancing. Menurut Jamil Zaki, asisten profesor Stanford Universitas, social distancing istilah yang salah. Kita harus anggap ini physical distancing untuk menekankan kita tetap terhubung secara sosial bahkan saat berpisah. Kemudian ini menurut Jokowi Presiden Republik Indonesia juga menekankan di negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman. Kemudian lockdown. Nah, ini untuk dampak positif dan dampak negatif dari lockdown. Nah, dampak positifnya dinilai akan memperlambat penyebaran virus corona melalui kontak langsung. Untuk dampak negatifnya yaitu adanya panic buying karena kekhawatiran minimalnya persediaan pangan selama lockdown, kemungkinan adanya akses keamanan dan sosial. Pertumbuhan ekonomi menjadi buruk, tidak adanya transaksi atau kegiatan ekonomi kecuali secara virtual. Perusahaan bisnis besar yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti perbankan, pendapatan informasi tidak baik, peningkatan stres pada masyarakat karena berada dalam rumah pada waktu yang lama. Nah, ternyata masih ada lagi dampak positifnya, yaitu tidak adanya aktivitas transportasi, tidak adanya kemacetan di jalan. Biasanya kan kalau pulang kerja macet di jalan. Nah, ini tuh karena kerja di rumah jadi tidak ada kemacetan di jalan. Kemudian aktivitas transportasi dan bisnis berhenti sementara, berdampak penurunan emisi. Industri yang mendukung aktivitas lockdown misalnya game, pembelajaran daring, dan streaming TV akan mencatat peningkatan kinerja. Mereka akan mendapatkan income yang lebih banyak. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini perbedaan kehidupan sebelum dan sesudah COVID-19. Nah, ini sebelum pendidikan, sebelum COVID-19 ini kita tatap muka, dan sesudah
adanya COVID-19 ini daring via WA atau Zoom. Untuk kegiatan keagamaan, ibadah di tempat peribadatan sebelum dan sesudah ibadah di rumah. Kemudian untuk sosialnya, sebelum COVID-19 ini kita bisa berkumpul di resto, mall dan sebagainya. Kemudian tanpa jarak, kita terserah aja seperti itu. Kemudian setelah ada COVID-19 ini nggak bisa berkumpul, kita harus mengurung diri di rumah. Kemudian harus ada jarak antara seorang dengan seorang yang lain. Kemudian untuk hukumnya, sebelum itu bebas berkeliaran, sedangkan sesudah masuk ODP terkena sanksi. Untuk perihal ekonomi, belanja dan transaksi langsung kalau sebelum. Sedangkan sesudah COVID-19 pakai aplikasi elektronik, lebih banyaknya itu belanja online seperti itu. Kemudian untuk kesehatan, sebelum COVID kita bebas, wajah tidak perlu ditutup, tidak perlu pakai masker. Kemudian sudah terjadi COVID-19 ini harus pakai masker, keluar rumah itu harus pakai hand sanitizer seperti itu. Nah, ini ada quote-nya. Apa yang sedang terjadi saat ini sejatinya bisa dikategorikan sebagai sebuah perubahan sosial. Nah, seperti apa sih pengertian perubahan sosial itu? Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat yang mengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku antar anggota masyarakat. Menurut Kingsley Davis, perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Kemudian menurut William Oakwood, perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun non-material. Kemudian pengertian dari lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan disebut juga lembaga sosial. Suatu sistem perilaku dan hubungan yang berpusat pada aktivitas memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian ada jenis-jenis lembaga sosial ya. Contohnya itu lembaga agama seperti Islam, Protestan, Katolik, Bunda, Hindu, Konghucu. Lembaga kesehatan seperti WHO, PMI, rumah sakit, klinik, puskesmas. Lembaga budaya ada sanggar, paguyuban, lembaga adat. Lembaga politik seperti MPR, DPR, Presiden, partai politik. Kemudian untuk unsur-unsur kebudayaan, unsur-unsur material, ada unsur-unsur material, ada unsur-unsur non material. Nah, unsur material di sini yaitu benda-benda yang diciptakan manusia. Contohnya bentuk, teknologi, model pakaian atau fashion, karya fotografi, segala bentuk perkakas yang terus berubah sesuai kebutuhan manusia. Sedangkan unsur non materialnya hal-hal yang bersifat abstrak, contohnya gagasan, ideologi, dan kepercayaan. Nah, ini unsur-unsur kebudayaan material itu contohnya handphone. Kan setiap tahun pasti ada perubahan. Yang dulunya pakainya Nokia yang cuman telepon, SMS gitu doang, dan sekarang handphone juga bisa banyak sekali kegunaannya, bisa buat belanja, buat sosmedan, pokoknya banyak sekali lah ya. Nah, kemudian ada tahapan perubahan sosial. Ada 6 tahapan, yaitu tahap primitif, tahap agrokultural, tahap tradisional, tahap transisi, tahap modern, tahap postmodern. Ternyata banyak sekali tahapannya. Nah, ini untuk yang pertama, lembaga sosial tahapan primitif, yaitu suku awal Guaja Brasil. Suku paling terancam, banyak dibunuh
penebang yang rebut lahan dan tak ingin wilayah jadi cagar budaya. Ciri-cirinya terisolir, nomaden, kelompok kecil 300 orang, sepenuhnya tergantung pada alam. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu agrokultural. Petani nomaden Bangladesh, populasi manusia mulai banyak, alam tak lagi mampu menopang inisiatif bercocok tanam dan beternak, masih pindah-pindah nomaden tapi masih tinggal relatif lebih lama. Kemudian untuk tahapan tradisional, desa sungai lumpur, cirinya menetap di tempat strategis seperti pinggir sungai, pantai, lereng bukit. Mulai dikenal kata desa di mana sekelompok kecil manusia menetap hingga jadi kelompok lebih besar. Kemudian tahap 4, transisi. Contohnya itu desa Labuan Bajo. Ciri-cirinya desa sudah maju, hidup terisolasi nyaris tak ada, transportasi lancar meski masih terkendala, pinggir kota, hidup masih tradisional, tapi pola pikir dan sistem lama, adopsi hal-hal baru dan inovatif. Jadi ini udah mulai menerima hal-hal yang baru. Untuk tahap yang kelima yaitu modern. Misalnya kota Bekasi, ciri-cirinya masyarakat sudah kosmopolitan, relatif individual, junjung profesionalisme, dominan sekuler, kekerabatan mulai ditinggalkan, sistem telah mekanik kaku, hubungan sosial kepentingan perkantoran, hubungan sesuai kepentingan dan perkotaan. Maaf ya. Untuk tahap yang keenam, postmodern. Contohnya Silicon Valley negara ini. Ciri-cirinya masyarakat yang secara finansial, pengetahuan, relasi, dan segenap aspek kehidupan telah melampaui masyarakat modern. Jadi ini lebih modern lagi. Nomaden karena bekerja di mana saja, demokratis, bebas berekspresi, mengharapkan privasi, perdalam hobi, sekuler, back to nature, alam mereka high tech. Jadi mereka sudah sangat maju ya. Nah seperti itu untuk bahasan kali ini cukup banyak ya, sehingga harus emang benar-benar dipahami, dibaca pelan-pelan gitu. Nah untuk materi sesi 5 seperti ini bisa saya review, semoga ini bisa memperbaiki absen saya yang bolong di sesi 5 ini. Sekian dari saya pamit undur diri dan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.